Pemirsa, kelompok negara G20 telah mengumpulkan dana sebesar 1,4 miliar dolar Amerika atau setara sekitar 21,8 triliun rupiah untuk membantu negara berkembang yang terdampak pandemi COVID-19. Pemerintah pun menyerukan negara G20 untuk saling membantu dalam mencegah resesi ekonomi global. Negara-negara yang tergabung dalam G20 berhasil mengumpulkan dana sebesar 1,4 miliar dolar Amerika atau setara 21,84 triliun rupiah untuk membantu negara berkembang yang terdampak pandemi COVID-19. G20 berkomitmen untuk memperkuat respon kesiapsiagaan pandemi terutama di negara berkembang melalui pengelola dana perantara keuangan pencegahan, kesiapsiagaan, dan respons pandemi atau Pandemic Prevention, Preparedness, and Response Financial Intermediary Fund. Sementara itu, ancaman resesi pada tahun 2023 mendatang telah menjadi pembahasan utama dalam pertemuan 4 Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral G20. Bahkan Menteri Keuangan Sri Mulyani menekankan pentingnya kolaborasi dan saling membahu antar negara anggota G20 untuk dapat menggiring ekonomi tahun depan keluar dari ancaman krisis. Sri Mulyani menambahkan ketidakpastian global disebabkan oleh kondisi geopolitik antara Rusia dan Ukraina yang semakin memanas, yang pada gilirannya memperburuk terjadinya krisis pangan dan energi di sejumlah negara. Selain itu, terdapat tekanan dilematis bagi banyak negara dalam mengantisipasi persoalan inflasi di negaranya. Akibat angka inflasi yang terus melonjak tinggi di banyak negara maju, membuat bank sentralnya terus melakukan pengetatan kebijakan moneter, yakni dengan menaikkan suku bunga acuannya. Sehingga banyak negara lain yang harus melakukan hal serupa demi menekan inflasi dan menjaga tekanan capital outflow, namun mengorbankan pemulihan ekonominya. Untuk itu, Presidensi Indonesia meminta seluruh negara bersatu dalam mengatasi ancaman krisis ini. The complex global economic challenges cannot be solved by one country or by group of countries acting alone. It requires collective action from the group that comprise 85% of the world's economy. It needs the group with the most diverse representation to ensure all voices are heard. All countries with systemic global economic influences must be involved in finding the solution. Advanced, middle, and also emerging country. Sri Mulyani menegaskan, dalam mengatasi persoalan krisis semua negara harus mendorong tindakan kolektif, terutama dari negara-negara G20 yang memiliki andil 85% ekonomi dunia. Presidensi Indonesia pun mengingatkan komitmen forum G20 untuk mencari solusi atas permasalahan ekonomi global. Jakarta, Raharjo Patmo, IDX Channel. Pemirsa, untuk membahas tema menarik kita hari ini, negara G20 siapkan dana 21,8 triliun rupiah untuk negara berkembang. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Peter Abdullah, Direktur Eksekutif Segara Institute. Selamat pagi, Pak Peter. Selamat pagi, Mas. Salam sehat, Pak. Alhamdulillah sehat, salam sehat semua untuk kita semua. Baik, terima kasih atas waktu yang disempatkan ini. Review terlebih dahulu bagaimana Anda melihat penyelenggaraan presidensi G20 Indonesia begitu akan mencapai puncaknya di bulan November mendatang. Pak Peter. Ya, saya kira Indonesia sudah memainkan perannya yang sangat luar biasa selama 1 tahun terakhir ya sebagai presidensi dari G20. Ya, kita tahu G20 memiliki peran yang sangat besar di dalam perekonomian global dengan kontribusi 85% terhadap total perekonomian dunia. Ya. Jadi langkah-langkah yang diambil oleh presidensi Indonesia ya, di dalam hal ini saya kira menunjukkan hal-hal yang sangat positif. Ya. Bagaimana kita posisi Indonesia itu dilihat dan diakui oleh dunia, ya, terutama di dalam mengantisipasi, ya, merespons kondisi global saat ini. Kita harapkan sampai akhir masa kepemimpinan Indonesia di dalam kelompok G20 ini, Indonesia benar-benar bisa memberikan kontribusi yang positif.
Baik, itu dia sesuai dengan harapan banyak pihak. Dan kita tahu juga bahwa tujuan dari G20 adalah mengatasi permasalahan ekonomi global, begitu ya Pak Peter. Di antaranya adalah stabilitas keuangan internasional, kemudian mitigasi perubahan iklim dan juga pembangunan berkelanjutan. Nah, bagaimana perspektif Anda juga, apakah sudah sesuai dengan tujuan dari penyelenggaraan presidensi G20 pada tahun ini? Kalau kita lihat dari topik-topik, isu-isu yang diangkat di dalam berbagai forum yang diselenggarakan oleh G20 ya di masa presidensinya Indonesia, kita bisa melihat arah dari G20 menjadi lebih fokus, ya, lebih jelas ya, dan kontribusinya sangat nampak ya. Karena selama ini G20 selama periode sebelum-sebelumnya itu forum dari G20 masih terlihat semacam seremonial ya. Tetapi memang di tengah kondisi yang sekarang ini yang tantangan global begitu besar ya, dengan kepemimpinan Indonesia saya kira isu-isu yang diangkat di dalam forum G20 menjadi lebih membumi ya, lebih terasa ya peran dari forum G20 khususnya terkait dengan stabilitas sistem keuangan, terkait dengan ekonomi berkelanjutan ya. Dan juga topik-topik terkait juga dengan kesehatan juga dimasukkan di dalam berbagai isu G20. Dan ini saya kira adalah terobosan baru di dalam kepengurusan G20. Baik, seperti yang sudah disampaikan Bu Sri Mulyani Indrawati dari Menteri Keuangan RI, yang bahwa menyebutkan adalah aksi nyata yang dibutuhkan dari beragam pertemuan ya yang kita bicarakan mengenai saat event dari menuju presidensi G20, begitu bahwa aksi nyata dari kelompok G20 ini bisa memberikan kontribusi yang besar terhadap perekonomian global dan salah satunya sudah bisa mengumpulkan dana sekitar 21,8 triliun rupiah yang disiapkan untuk membantu negara-negara berkembang dalam mengatasi tekanan begitu karena yang paling parah adalah dampak dari pandemi COVID-19. Anda melihat ini sebagai bentuk kepedulian dan kesetaraan dengan negara-negara lain khususnya negara berkembang dari kelompok G20 ini Pak Peter? Ya, ini sebenarnya yang seperti saya sebutkan tadi, Indonesia mencoba untuk memberikan satu langkah yang real ya. Yang selama ini saya sebutkan kalau G20 lebih banyak tanda kutip seremonial ya, kumpul-kumpul kemudian sepakat, tetapi tidak ada langkah aktual yang real ya, yang dirasakan oleh ekonomi dunia. Yang sekarang dicoba untuk dan memang momentumnya tepat ya karena memang kita menghadapi selama 3 tahun terakhir ini kita menghadapi persoalan besar ya dan kemudian tahun depan juga masih menghadapi tantangan krisis global sehingga memang yang dibutuhkan itu adalah langkah-langkah yang real ya dari G20 ya dan kita tahu di dalam hal ini yang kalau topik kita hari ini adalah bagaimana G20 sudah berhasil mengumpulkan dana terkait dengan respon dan mengantisipasi pandemi yang akan datang. Ini saya kira ini hal yang sangat bagus ya karena selama ini memang kerjasama di bidang kesehatan itu boleh dikatakan belum ada wadahnya. Ya, ini saya kira G20 sudah menginisiasi melalui juga dengan kolaborasi ya bersama-sama dengan World Bank, IMF ya. Saya kira ini suatu yang seperti saya sebutkan tadi sebuah langkah yang sangat baik dari Indonesia. Baik, tapi dari sisi pandangan Segara Institute sendiri melihat dari perkembangan negara-negara berkembang lah saat ini begitu dengan adanya pandemi, tekanan dari perang yang tidak berujung begitu Rusia Ukraina yang menimbulkan banyak tekanan baik dari sisi energi, pangan dan lain sebagainya. Bagaimana Anda melihat posisi dari negara-negara berkembang yang memang akhirnya harus dibantu juga Pak Peter? Ya, dalam hal ini kan memang negara-negara berkembang itu tidak memiliki tanda kutip suara yang cukup ya. Oleh karena itu sangat tepat posisi Indonesia sebagai presidensi G20 mencoba untuk menyuarakan kepentingan negara-negara berkembang di mana Indonesia sendiri kan termasuk sebagai salah satu negara berkembang ya. Nah, dan kita tahu satu hal yang sangat menarik adalah kerjasama di bidang kesehatan ya yang makanya G20 ya didorong dengan kepemimpinan Indonesia itu mencoba untuk meningkatkan peran ya, kemudian mengumpulkan dana untuk memberikan bantuan kepada negara-negara berkembang khususnya dalam rangka untuk mengantisipasi merespons pandemi ya.
Baik, dan kita tahu banyak negara berkembang ini masuk dalam daftar pasien IMF begitu ya. Banyak sekali kemarin informasi yang beredar begitu di masyarakat. Anda melihat memang ini menjadi suatu hal yang perlu segera ditangani bersama mengingat lebih kepada masalah utang yang mereka miliki karena terdampak dari pandemi dan juga tekanan ekonomi secara global, Pak Peter. Ya, dampak pandemi itu sangat luar biasa ya, terutama untuk negara-negara tertentu yang responsnya tidak cukup baik ya, dan kondisi mereka tidak memungkinkan untuk mereka melakukan respons secara optimal terhadap pandemi. Ya, kita tahu pandemi ini menghantam semua negara ya, baik negara maju, negara berkembang maupun negara miskin ya. Dan tentunya yang paling terdampak adalah negara-negara miskin, negara-negara berkembang yang di mana mereka tidak memiliki resources yang cukup ya. Oleh karena itu melalui forum G20 ya, Indonesia menginisiasi berbagai mendorong bantuan dari negara G20 terhadap negara-negara berkembang tersebut. Karena bagaimanapun ya, untuk kita bisa menghadapi keseluruhan, menghadapi tantangan ke depan ya, kita tahu tahun 2023 kan yang disebut negara perfect storm ya, menghadapi kondisi yang sangat gelap ya. Nah, ini dibutuhkan adalah kolaborasi ya, dibutuhkan langkah bersama ya. Kita tidak mungkin negara maju meninggalkan negara yang lainnya misalnya. Sementara negara maju sendiri sebenarnya pada kenyataan juga membutuhkan negara-negara berkembang, karena negara-negara berkembang, negara miskin itu adalah pasar bagi negara-negara maju. Jadi untuk bangkit ya, untuk kita bisa menghadapi tahun 2023 itu adalah memang harus bersama-sama ya, harus berkolaborasi. Dan untuk itu membantu negara-negara maju ya, negara-negara berkembang dan negara-negara miskin sebenarnya adalah langkah untuk membantu negara-negara maju juga untuk bisa selamat, untuk bisa keluar dari permasalahan di tahun 2023. Baik, apakah langkah pertama yang dilakukan adalah restrukturisasi utang yang dimiliki negara-negara berkembang ataupun negara-negara miskin tadi, Pak Peter? Salah satunya adalah, karena memang salah satunya adalah itu ya, membantu penyelesaian utang ya, karena beban utang ini kan mengurangi ruang gerak bagi negara-negara berkembang, negara-negara miskin. Mereka tidak memiliki ruang fiskal yang cukup untuk mereka bisa bangkit, terutama menghadapi tahun 2023 ya, sehingga bantuan terkait dengan penyelesaian utang itu menjadi sangat penting bagi negara-negara tersebut. Pemirsa, berikut ini kembali kami sampaikan infografik untuk Anda terkait dengan agenda prioritas dari penyelenggaraan presidensi G20 Indonesia pada tahun ini. Yang pertama, exit strategy to support recovery. Kemudian addressing scaring effect to secure future growth. Kemudian ada payment system in digital era. Dan sustainable finance. Kemudian ada financial inclusion. Digital financial inclusion dan juga SME. Dan ada international taxation. Ini adalah beberapa agenda prioritas yang akan dibahas bersama dengan anggota negara-negara G20. Selanjutnya kita akan cermati dari ciri-ciri negara berkembang itu apa saja. Yang pertama ada tingkat pendidikan yang masih rendah. Kemudian tingkat penghasilan masih rendah. Ini adalah terkait dengan pendapatan per kapitanya juga rendah. Tingkat kesehatan masih rendah. Kemudian sistem perekonomiannya masih bergantung dari luar atau tradisional. Kemudian angka pengangguran yang tinggi serta kesempatan kerja yang minim. Kita akan lanjutkan kembali pembahasan ini bersama dengan Bapak Peter Abdullah, Direktur Eksekutif Segara Institute. Ya Pak Peter, kita akan lanjutkan kembali bicara mengenai kondisi negara-negara berkembang begitu. Kalau kita lihat tadi memang bantuan yang diberikan ini apakah cukup dengan dana tadi sekitar 21,8 triliun, kemudian adakah mekanisme bantuan lain yang bisa diberikan mengingat aksi nyata yang dibutuhkan oleh masyarakat global dengan kehadiran G20 pada presidensi tahun ini, Pak Peter? Jadi mungkin kita perlu pahami bahwasanya yang diberikan bantuan yang kemarin itu adalah salah satu bentuk bantuan kepada negara-negara berkembang, ya, yang diberikan sebesar 1,4 miliar dolar, ya. Itu adalah dalam bentuk special drawing right, ya, mata uangnya IMF, yang sebagai bagian dari keanggotaan IMF, ya, dan ini dikoordinasikan, dikelola oleh World Bank, ya, dan kemudian negara-negara G20 itu memberikan bantuan, ya, di dalam forum yang diselenggarakan oleh World Bank tersebut menggunakan special drawing right yang ada di IMF, ya. Dan peruntukannya sebenarnya adalah terutama di dalam konteks
kesehatan. Ya, makanya ini juga ada kaitannya dengan WHO, ya, Oke. yaitu untuk mengantisipasi dan merespons pandemi, ya, di mana kita seperti yang saya sampaikan tadi, negara-negara berkembang, negara-negara yang miskin banyak sekali yang mengalami dampak yang luar biasa besar, ya, dampak negatif yang luar biasa besar dari pandemi, ya. Dan bantuan tersebut, ya, diharapkan bisa juga merupakan respon kita untuk menghadapi tahun 2023, karena dengan tanpa adanya bantuan tersebut, negara-negara berkembang yang terdampak oleh pandemi itu sulit untuk bangkit dan akan menyulitkan kita untuk bangkit bersama menghadapi tahun 2023. Ya, jadi konteksnya seperti itu kalau saya melihatnya, ya, bantuan yang diberikan oleh G20. Ya. Dan itu adalah salah satu, saya kira, ya, bukan keseluruhan, ya, karena ini yang saya sebutkan tadi adalah kolaborasi, ada World Bank, ada IMF, ya, ada WHO, dan kemudian digerakkan oleh G20. Bagaimana G20 memberikan bantuan di dalam konteks itu. Ya. Dan saya kira kita berharap adalah bantuan-bantuan lain tetap diberikan kepada negara-negara berkembang tersebut, yang khusus yang diselenggarakan, yang dilakukan oleh baik itu oleh IMF maupun World Bank. Yes, ini juga menjadi bagian daripada agenda prioritas, ya, pembahasan G20 tahun ini, yaitu yang pertama tadi adalah exit strategy to support recovery, yang membantu negara-negara berkembang, negara-negara miskin begitu yang juga terdampak dari pandemi dan tekanan ekonomi global lainnya, sehingga mereka juga bisa segera recovery. Nah, bagaimana dengan Indonesia sendiri ini, Pak Peter? Mengingat kan Indonesia juga menjadi bagian dari negara berkembang. Ya, tetapi Indonesia, alhamdulillah, yang perlu kita syukuri adalah negara yang termasuk cepat, ya, mengalami recovery. Ya. Kondisi sekarang ini kan jauh berbeda, ya, dengan kondisi tahun 2020, yang dimana pada waktu itu kita mengalami kontraksi ekonomi, kita mengalami resesi sama dengan negara-negara lain. Tetapi pada tahun 2021 perekonomian kita sudah rebound, perekonomian kita sudah tumbuh positif, dan perkiraan tahun 2022 ini perekonomian kita tumbuh lebih baik. Bahkan di tahun 2023 ketika global mengalami resesi, stagflasi, kita juga diperkirakan, termasuk diperkirakan oleh IMF, kita akan bertahan, ya, termasuk di salah satu dari sedikit negara yang bisa bertahan menghadapi global resesi pada tahun 2023. Sehingga kerangka bantuan tadi sebenarnya bukan termasuk untuk kita, walaupun kita adalah negara berkembang. Yang dimaksudkan tadi adalah negara-negara yang memang terdampak negatif oleh pandemi, yang saya kira masih membutuhkan bantuan untuk bisa recover. Kan slogan dari G20 adalah recover together, dan recover stronger. Ya, ini yang saya kira yang benar-benar coba dibumikan di dalam konteks ini, terutama untuk negara-negara yang masih terdampak negatif oleh pandemi. Baik, tapi Anda melihat juga presidensi G20 ini juga akan menarik banyak lagi negara-negara yang memberikan kontribusi, begitu, dalam artian dana yang bisa mereka siapkan lebih banyak lagi, sehingga dampaknya akan lebih terasa dan lebih luas lagi, Pak Peter. Nah, di dalam hal ini kan lebih kepada kontribusi negara-negara G20, ya, karena memang posisi kita kan adalah sebagai presidensi G20, kita mendorong negara-negara G20 untuk memberikan bantuan kepada negara-negara berkembang yang tidak tergabung di dalam forum G20. Ya, mereka ini adalah di luar G20, tetapi Indonesia sebagai negara berkembang mendorong negara-negara maju yang tergabung dalam G20 untuk membantu mereka, karena bantuan kepada negara-negara berkembang itu adalah bagian dalam upaya kita untuk bisa bangkit bersama tadi, bangkit bersama, bangkit lebih. Baik, dengan kondisi yang ada begitu, fundamental ekonomi Indonesia yang Anda katakan tadi memang sudah cukup kuat. Apakah ini bisa menjadi pijakan tahun 2022 ini untuk menghadapi tahun 2023 yang memang banyak pihak, bahkan Presiden juga berulang kali begitu menyebutkan masa depan ataupun di tahun depan itu gelap gulita, begitu suram, sementara tetap membangun optimisme dengan kondisi ekonomi yang ada begitu di dalam negeri, Pak Peter? Ya, apa yang disampaikan oleh pemerintah saya kira bisa kita maklumi, ya, bagaimana Presiden, Menteri Keuangan, Menteri Koordinator, ya,
berbagai ketua lembaga seperti Bank Indonesia, yang ketua OJK, semuanya memberikan warning bahwasanya global menghadapi kondisi yang gelap tahun 2023, ya, bahkan disebut sebagai perfect storm, ya, badai yang sempurna, badai yang luar biasa besar di tahun 2023. Tetapi tidak ada yang mengatakan bahwasanya Indonesia akan mengikuti atau ikut-ikutan terkena resesi pada tahun 2023. Ya, kita memang memberikan warning, kita harus hati-hati, tetapi kita tidak perlu panik karena sesungguhnya kondisi Indonesia pada saat ini menunjukkan kondisi yang stabil dan kuat. Ya, kita diperkirakan, bahkan IMF juga menyatakan Indonesia adalah salah satu cahaya dunia pada tahun 2023. Kenapa disebutkan salah satu cahaya? Karena memang kita bersama dengan beberapa negara, khususnya di negara di Asia Tenggara, adalah negara yang diperkirakan resilience, mampu bertahan di tengah gejolak global resesi tahun 2023. Ya. Dan kita dengan kondisi yang sekarang ini kita bisa memperkirakan hal itu. Kita insya Allah tidak akan terkena resesi, kita akan bisa bertahan di tahun 2023. Baik, berarti Indonesia bisa dikatakan menjadi anchor juga nih dari sejumlah negara dalam menghadapi resesi di tahun depan. Tapi dari sisi kondisi yang ada, faktor apa yang membuat Indonesia masih bisa bertahan begitu? Ekspor komoditaskah yang masih bisa menjadi andalan, konsumsi di dalam negeri, atau ada hal lain ini Pak Peter yang membuat kita bisa tetap bertahan? Yang pertama adalah yang saya kira yang modal besar kita adalah kita mampu bertahan dulu dari pandemi. Ya. Struktur ekonomi kita tidak rusak disebabkan oleh pandemi. Ya. Kita tahu selama pandemi, ya, pemerintah memberikan begitu banyak bantuan, ya, baik itu kepada dunia usaha, khususnya lagi di sektor keuangan, yaitu bantuan-bantuan yang diberikan, kemudahan-kemudahan, stimulus, insentif yang diberikan, menyebabkan banyak sekali dunia usaha kita itu yang mampu survive, bertahan, sehingga mereka punya pijakan untuk bangkit, ya, dan itu sudah terjadi di tahun 2021 hingga tahun 2022 ini dibantu oleh booming harga komoditas. Ya, memang struktur ekonomi kita menguntungkan, ya, karena kita memang bukan negara yang bergantung kepada sektor manufaktur dengan pasar global. Ya, kita lebih ke ekspor kita adalah barang-barang komoditas yang justru mengalami kenaikan harga yang tinggi sehingga kita diuntungkan. Kita mengalami surplus neraca perdagangan yang begitu besar dan APBN kita itu mengalami surplus pada tahun 2022 ini. Jadi kita banyak dibantu oleh kondisi global juga, ya, di mana mengalami kenaikan harga komoditas. Ya. Di sisi lain, faktor lain yang membuat kita juga mampu bertahan dan bisa lebih baik di tahun 2023 adalah perekonomian kita lebih disupport oleh perekonomian domestik. Ya. Konsumsi ya? Itu memberikan kontribusi yang sekitar 60%. Ya, bersama-sama investasi ada sekitar 80% kontribusinya. Nah, konsumsi dan investasi ini terdorong naik karena adanya recovery, meredanya pandemi. Ya. Jadi dorongan dari pulihnya ekonomi karena meredanya pandemi ini jauh lebih besar daripada dampak negatif melesunya, menurunnya perekonomian global. Jadi kalau kita lihat dari faktor-faktor yang ada, kita lebih banyak faktor positifnya sekarang ini untuk kita bisa menghadapi tahun 2023. Terakhir, optimisme Anda terkait dengan presidensi G20 Indonesia begitu Pak Peter. Apakah benar-benar Indonesia bisa menjadi leader, kemudian bisa memberikan pencerahan, kemudian bisa memberikan dampak yang luas bagi masyarakat dunia? Ya, dalam posisi yang sekarang ini Indonesia memiliki momentum yang sangat bagus, ya, untuk memberikan kontribusi terbesarnya di dalam forum internasional, khususnya forum G20 dalam posisi kita sebagai presidensi, ya, karena dengan posisi kita presidensi atau ketua yang mengkoordinir semua kegiatan G20 pada tahun 2022 ini, kita bisa mengarahkan isu-isu, kita bisa mengangkat topik-topik yang dianggap lebih khusus, ya, lebih penting, lebih prioritas, ya, dan hal ini sudah kita tunjukkan, ya, dan saya kira sejauh ini kita cukup berhasil dan insya Allah pada bulan November pada puncaknya nanti kita benar-benar bisa memberikan kontribusi yang terbesar dan bisa menunjukkan kepada dunia bagaimana kualitas kepemimpinan leadership dari Indonesia di dalam forum G20 ini. Itu dia. Jadi nilai tambah begitu ya Indonesia di mata dunia internasional begitu dengan keberhasilan menjadi presidensi G20 tahun 2022 ini. Pak Peter, terima kasih banyak atas waktu dan sharing serta insight yang Anda berikan untuk pemirsa IDX pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat Pak Peter. Salam sehat.
Baik pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam Market Review. Saya Prasetyo Wibowo beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.